Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330 Kehidupan Masa Lalu, Kehidupan Sekarang. Penemuan lempengan perunggu lainnya mengejutkan ketiganya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa lempengan perunggu ini luar biasa, dan bukan sekadar lempengan perunggu biasa yang pecah. Terakhir kali, kami menemukan lempengan perunggu setelah menghancurkan gunung, dan sekarang kami baru saja menemukan lempengan perunggu lainnya setelah membunuh roh yang mati. Untuk apa sebenarnya lempengan perunggu ini? Han Yan mengerutkan alisnya. Chen kecil sekarang punya dua. Dugaanku, mereka pasti ada hubungannya dengan Pulau Es ini. Kita simpan saja untuk saat ini, mungkin kita perlu menggunakannya di masa mendatang. Kata Nangong Wentian. Mereka tidak tahu bahwa Jiang Chen baru saja menemukan lempengan perunggu ketiga di dunia Gletser. Termasuk lempengan perunggu yang dipegang Han Yan, mereka sekarang memiliki total 4 lempengan perunggu. Mari kita lanjutkan, ada bahaya di mana-mana di sini. Namun, peluang biasanya berdampingan dengan bahaya. Setidaknya, roh-roh yang telah mati ini membantu saudara Yan menerobos ke alam inti ilahi akhir. Selain itu, saya merasa bahwa keuntungan terbesar kita adalah lempengan perunggu di tangan saudara Yan. Naluri saya mengatakan bahwa lempengan perunggu ini sangat penting. Kata Big Yellow. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka harus meninggalkan gerbang kematian ini dan mencapai bagian dalam Pulau Es, lalu berkumpul kembali dengan Jiang Chen. Di sisi lain, di dalam dunia Gletser, Jiang Chen dipimpin oleh Raja Iblis Es. Semakin jauh ia terbang, semakin jelas kekuatan yang memanggilnya. Jiang Chen sekarang dapat dengan jelas merasakan panggilan itu. Apa sebenarnya yang memanggilku? Mengapa aku merasakan antisipasi yang kuat ini? Jiang Chen berpikir dalam hati. Perasaannya sungguh menakjubkan, perasaannya terhadap kekuatan pemanggil itu cukup kuat. Dia tidak lagi tenang, dia bersemangat. Benar, dia merasa gembira meskipun dia tidak tahu mengapa. Seolah-olah dia akan bertemu sesuatu yang akan membuat jiwanya mulai menari. Jiang Chen belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Dengan mentalitas dan temperamennya, sangat jarang baginya untuk mengalami fluktuasi emosi yang begitu besar. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraan di benaknya, lalu terus mengikuti Raja Iblis Es. Namun, kegembiraan itu mengalir dari lubuk hatinya, dia tidak bisa menahannya. Apa sebenarnya itu? Jiang Chen mengerutkan kening. Ia benci dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak diketahui, hal itu membuatnya merasa seolah takdirnya dikendalikan oleh sesuatu yang lain, dan ia benar-benar benci perasaan tidak mampu mengendalikan takdirnya sendiri. Namun, perasaan itu tetap membuatnya sangat bersemangat. Oleh karena itu, Jiang Chen bertekad, ia harus menemukan sumber panggilan ini sesegera mungkin. Beberapa menit kemudian, Jiang Chen dan Raja Iblis Es tiba di depan sebuah gunung besar yang menjulang tinggi ke langit. Puncak gunung ini tampak seperti pedang panjang yang sangat tajam, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu berbeda dari pantulan yang berasal dari Gletser, seolah-olah ada pedang panjang yang tajam tergeletak di depannya. Di mata Jiang Chen, apa yang dilihatnya bukanlah gunung yang tinggi, melainkan pedang panjang. Raja Iblis Es berhenti terbang. Ia menolehkan wajahnya yang tanpa ekspresi ke arah Jiang Chen dan berkata, ini dia. Saat ini, Jiang Chen benar-benar tenggelam dalam konsepsi lain. Dia menatap gunung es yang tinggi di depannya, perasaan aneh muncul secara spontan di benaknya. Jiang Chen tidak dapat mengendalikan dirinya saat berjalan menuju gunung es. Dengan setiap langkah yang diambilnya, perasaan di hatinya akan menjadi lebih kuat. Ketika dia akhirnya tiba di depan gunung, keintiman yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Itu adalah perasaan yang sangat akrab baginya, seolah-olah hal yang paling dicintainya tersembunyi di dalam gunung. Apa ini? Apa sebenarnya ini? Mengapa terasa begitu familiar? Mengapa terasa begitu intim? Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Mata Jiang Chen menjadi benar-benar tergila-gila. Dia mengangkat telapak tangannya dan perlahan menyentuh puncak gunung. Jangan sentuh itu. Raja Iblis Es segera mengirimkan pesan. Ia telah melakukan apa yang Jiang Chen coba lakukan sekarang, tetapi ia menderita akibat yang menyedihkan karenanya, dan terlempar jauh oleh gunung. Tetapi, sepertinya Jiang Chen bahkan tidak mendengar peringatan dari Raja Iblis Es, telapak tangannya menyentuh gunung. Berdengung. Suara mendengung tiba-tiba terdengar dari gunung. Sinar keemasan terang mulai melesat keluar dari bagian dalam gunung. Seolah-olah sinar itu merasakan aura Jiang Chen, mereka langsung melilit seluruh tubuh Jiang Chen. Seluruh tubuh Jiang Chen berwarna keemasan karena cahaya tersebut, membuatnya tampak seperti dewa perang yang baru saja turun ke alam fana, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Cahaya keemasan ini tampak sangat akrab dengan Jiang Chen, dan tidak ada tanda-tanda mereka ingin melukai Jiang Chen. Raja Iblis Es benar-benar tercengang oleh ini. Ia tahu betul betapa mengerikannya cahaya keemasan ini. Bahkan dengan kultivasinya yang hebat, ia bahkan tidak bisa mendekati mereka. Namun, Jiang Chen tampaknya tidak terluka oleh mereka. Tepat pada saat ini, air mata mulai memenuhi mata Jiang Chen.
Saat telapak tangannya menyentuh gunung, dia langsung merasakan alasan di balik perasaan intim itu. Retakan. Kegembiraan terasa dari gunung es itu. Retakan mulai muncul di gunung yang tidak bisa dihancurkan itu, dan segera, dengan suara ledakan keras, gunung itu hancur dan memperlihatkan pedang panjang berwarna emas terang. Tidak, itu bukan pedang panjang yang utuh, itu adalah pedang panjang yang patah, itu hanya ujung pedang. Namun, hanya bagian kecil ini saja panjangnya lebih dari 300 meter. Itu berdiri tepat di depan Jiang Chen, seperti pedang surgawi. Pedang yang patah itu mulai bergetar, lalu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ketika Jiang Chen melihat ujung pedang yang patah, air mata akhirnya mulai mengalir dari wajahnya. Penglihatannya kabur karena keberanian, tetapi Jiang Chen tidak berani berkedip, dia hanya menatap ujung pedang di depannya, takut bahwa dia sebenarnya hanya bermimpi, dan semua yang ada di depannya akan menghilang saat dia berkedip. Seorang pria yang ditempa dengan darah dan besi juga bisa menangis. Seorang pria baik memiliki perasaannya sendiri, seperti perasaan Jiang Chen terhadap pedang suci surgawi. Jiang Chen masih bisa mengingat dengan sangat jelas. Pedang ini telah mengikutinya sejak dia berusia 22 tahun, pada tahun yang sama pedang itu ditempa. Di bawah cahaya bulan dan bintang, bertarung di langit, bertarung di tanah, ia melenyapkan semua musuhnya yang kuat dengan pedang ini. Pedang ini seperti lengannya sendiri, kekasihnya, bagian terpenting dalam hidupnya. Jiang Chen bukanlah seorang pendekar pedang, tetapi dia adalah seorang maniak bela diri, dan pedang ini adalah satu-satunya senjatanya, itu adalah senjata natal yang telah dia kembangkan dengan hidupnya sendiri. Itu telah tumbuh bersamanya, telah lama menyatu dengan dirinya, itu telah menjadi bagian dari dirinya. Itu adalah pedang suci surgawi. Tahun itu, dia berdiri di puncak tebing suci, menghunus pedang ini saat dia melawan surga. Hari itu, bersama dengan pedang suci surgawi, ia melancarkan serangannya yang paling hebat, membuka jalan bagi semua makhluk di alam asal suci hanya dengan satu serangan. Itu adalah momen paling hebat dalam hidupnya. Pada saat itu, tetes terakhir darah suci Jiang Chen keluar dari tubuhnya, dan pedang suci surgawi pun pecah menjadi beberapa bagian. Jiang Chen tidak dapat mengingat dengan tepat berapa banyak bagiannya, karena ia tidak punya waktu untuk melihat teman lamanya itu untuk terakhir kalinya. Setelah Jiang Chen bereinkarnasi, tujuan terbesarnya adalah kembali ke benua ilahi, dan sekali lagi mencapai puncak dunia. Setelah itu, ia akan memasuki alam abadi yang legendaris. Salah satu bagian terpenting dalam perjalanan ini adalah menemukan dan mengambil pedang suci surgawi. Awalnya, Jiang Chen berpikir bahwa pedang suci surgawi itu ikut jatuh dari tebing suci bersamanya, dan ia harus mencarinya di bawah tebing suci, atau mungkin saja para adik kuasa di benua suci itu telah menjarah semua yang bisa mereka rampas setelah ia meninggal, dan pedang suci surgawi itu sudah diambil oleh salah satu dari mereka. Jiang Chen tidak pernah menyangka akan menemukan bagian pedang suci surgawi yang patah di pulau es ini. Meskipun hanya bagian yang patah, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Jiang Chen menangis. Tanpa mengenakan sepatu Jiang Chen, tak seorang pun akan mampu memahami perasaan Jiang Chen terhadap pedang suci surgawi. Tanpa menjalani kehidupan dan kematian yang nyata, tak seorang pun akan mampu memahami semua perjalanan dan pengalaman yang dihadapi Jiang Chen bersama pedang suci surgawi. Dulu dan sekarang dan dulu, mereka pernah hidup bersama dan mati bersama. Karena Jiang Chen sekarang telah bereinkarnasi, mereka pasti akan bersama lagi. Sobat lama, akhirnya kita bertemu lagi. Jiang Chen mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membelai pedang suci surgawi seolah-olah dia sedang membelai pedang kesayangannya. Merasakan aura Jiang Chen lebih jelas sekarang, getaran pedang suci surgawi menjadi lebih kuat. Datang. Jiang Chen berkata dengan nada lembut. Pedang suci surgawi segera mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, lalu menyusut menjadi seukuran pedang biasa dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Ini adalah senjata Saint nomor 1 di alam Saint Origin. Meskipun rusak, tidak ada senjata biasa yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun itu hanya bagian yang rusak dari keseluruhan, ia memiliki kesadarannya sendiri. Pedang patah itu bersembunyi di dunia Gletser, menunggu Jiang Chen datang. Di bawah langit, hanya Jiang Chen yang memenuhi syarat untuk memiliki pedang suci surgawi. Pedang suci surgawi akhirnya menemukan tuannya. Pada saat ini, pedang itu diam-diam berada di atas telapak tangan Jiang Chen dan berhenti bergerak. Pedang itu tidak bersinar seperti sebelumnya, pedang itu telah menghabiskan semua energinya untuk menunggu Jiang Chen, dan karena pedang itu akhirnya bertemu dengan Jiang Chen, pedang itu akhirnya bisa beristirahat. Tenang saja, aku pasti akan menemukan pecahan-pecahan lainnya dan memulihkanmu sepenuhnya. Setelah itu, kau akan mengikutiku lagi dan melangkah ke puncak dunia. Jiang Chen berkata dengan suara keras. Baginya, pedang patah ini adalah keuntungan terbesar yang pernah dia dapatkan selama perjalanannya ke Pulau Es. Saat ini aku memiliki lebih dari beberapa ratus senjata tempur, beberapa di antaranya adalah senjata berperingkat sempurna. Jika aku dapat menempa semuanya dengan bagian pedang suci surgawi yang rusak, aku akan dapat melahirkan senjata tempur yang benar-benar hebat.
Baiklah, kelahiran kembali pedang suci surgawi dimulai di sini. Jiang Chen berpikir dalam hati. Meskipun pedang suci surgawi hanya memiliki sebagian yang patah, itu tetap merupakan senjata suci asli yang berisi hukum suci agung. Meskipun Jiang Chen tidak dapat menggunakan hukum-hukum ini sekarang, kekuatan senjata suci tidak diragukan lagi sangat hebat. Jika dia menempa semua ratusan senjata tempur bersama dengan pedang suci surgawi, kekuatan pedang suci surgawi yang baru akan sangat dahsyat. Namun, dunia Gletser ini bukanlah tempat yang cocok baginya untuk menempa senjata tempur. Suhu di sini terlalu rendah, jadi sangat sulit baginya untuk menggabungkan semua senjata tempur menjadi satu. Setidaknya, itu jauh lebih sulit daripada meramu pil di sini. Karena suhu yang sangat rendah di dunia Gletser ini, Jiang Chen tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh api naga sejati. Aku harus meninggalkan dunia Gletser ini terlebih dahulu, baru setelah itu aku akan menemukan cara untuk menempa pedang suci surgawi yang baru. Jiang Chen tersenyum puas. Tentu saja, dia baru saja menemukan bagian pedang suci surgawi yang patah, tidak mungkin dia bisa lebih bahagia lagi. Di sisi lain, Raja Iblis Es benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah menyangka manusia muda ini benar-benar dapat mengambil pedang besar itu tidak terbayangkan. Namun, ini membuat Iblis Es benar-benar menyadari betapa hebatnya Jiang Chen. Mungkin mengikutinya bukanlah ide yang buruk.